lagi? Tapi dok, diseksi aorta, infeksi. Betul, apalagi terakhir? Oke, Arista Putri Ardian Hamzah, bagaimana gambarannya itu nyeri dada non kardiak? Arista Putri, bagaimana gambarannya nyeri dada non kardiak? Jadi kalau yang tadi itu penyakit-penyakit dengan keluhan nyeri dada, kalau yang dari kardiak sendiri bisa infak miokard, bisa angina pectoris, kemudian ada diseksi aorta, dan kemudian ada hipertensi pulmonal, kadang juga memberikan keluhan nyeri dada, dan penyakit katup misalnya stenosis aorta. Ya. Kemudian Arista, mana Arista? Arista enggak ada? Arista enggak ada ya? Nur Fitriani. Nyahu cepat nih, karena kita enggak terlalu banyak waktunya nih. Nur Fitriani. Mutmainnah. Mutmainnah. Iya dok. Bagaimana gambarannya nyeri dada yang non kardiak? Tapi dok, nyeri pleura. Mana orangnya? Yang bicara yang tampil di anu nah? Tapi iya dok. Tapi dok, nyeri pleuritik dok. Nyerinya tajam yang berhubungan dengan respirasi. Ya, satu. Apalagi? Kemudian dok, nyeri abdomen tengah dok. Kemudian apa lagi? Yang bukan nyeri dada yang sifatnya dari kardiak. Nyeri dada yang menjalar ke ekstremitas bawah dok. Oke, apa lagi? Tapi dok, nyeri dada yang dapat ditunjuk dengan satu jari dok. Betul, apa lagi? Tapi dok, nyeri dada dengan durasi beberapa detik dok. Apa? Nyeri dada dengan durasi beberapa detik dok. Ya, nyeri dada yang terlalu singkat hanya berlangsung beberapa detik, atau terlalu lama berjam-jam sampai berhari-hari, dan kemudian dipengaruhi oleh posisi, dipengaruhi oleh batuk, dipengaruhi oleh respirasi, menjalar ke perut atau menjalar ke lengan, ke ekstremitas bawah, atau dia nyeri dada yang bisa ditunjuk dengan satu jari. Itu adalah jenis-jenis gambaran nyeri dada yang sifatnya non kardiak ya. Bagus. Mumtazah. Spektrum PJK itu coba sebutkan 5 spektrum PJK. Mumtazah. 5 spektrum PJK, mulai dari asimptomatik angina sampai apa? Nggak ada? Mumtazah? 0 ya. Nurlina? Nurlina? Nurlina 0. Faika? 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 Nggak ada? Yushusna? Yushusna? Yushusna nggak ada? Hadir dok. Siapa? Yushusna. Nah, Yushusna,
Coba sebutkan spektrum PJK. Mulai dari angina asimptomatik. TBI dok. Iya, spektrum PJK. Jangan terlalu lama. Riko Ardi Saputra. Riko Ardi Saputra. TBI itu Sebutkan spektrum PJK. TBI dok, rasa tidak nyaman di dada dok. Spektrum PJK. Bedakan antara gambaran klinis dengan spektrum atau manifestasi. Jadi spektrum itu clue-nya mulai dari asimptomatik sampai apa? Andi Siti Hafifah? TBI ya dok. Ya, sebutkan spektrum PJK. TB dok, angina pectoris stabil dok, TB. Cuman itu? Sindrom Kan koroner. mulai dari angina asimptomatik TB, sampai sindroma koroner akut, angina varian, aritmia, dan gagal jantung. Kenapa aritmia lagi? Gagal jantung dok, TB dok. Dan kemudian apa yang terakhir? Kematian mendadak dok, TB dok. Ya. Mulai dari angina asimptomatik, kemudian angina pectoris stabil, kemudian sindroma koroner akut, kemudian gagal jantung, dan kemudian mati mendadak. Ya, itu spektrum PJK. Salsabila? TBI dok. Apa gambarannya angina stabil? TB dok, bentuk angina pectoris kronis dipicu oleh aktivitas fisik atau emosi, mereda dengan istirahat beberapa menit dok. Sering diikuti dengan depresi segmen ST dok. TB dok. Tadi sudah benar, tapi akhirnya salah akhir-akhirnya. Andi Ulya? Gambaran klinisnya angina stabil? TB iya dok, serangan timbul saat latihan atau aktivitas berat, nyeri hilang saat istirahat, kemudian durasi nyerinya itu 3-15 menit, kemudian nyeri dapat dipengaruhi oleh stres, emosi, atau udara dingin dok. TB. Ada yang kurang? Selain dia hilang dengan istirahat, dia hilang dengan apa? Hilang dengan nitrogliserin dok. Ya, hilang dengan nitrogliserin atau varsorbit bawah lidah. Yuda Wiratama? TBI dok. Kalau orang dengan nyeri dada, kemudian dia khas angina, ada faktor risiko yang harus kita cari. Apa faktor risikonya? Faktor risiko PJK. Nur Sodiko? Faktor risiko PJK. Dok, iya dok. Faktor risiko ada yang dapat diubah, ada yang tidak dapat diubah. Yang dapat diubah itu biasanya dok dari bagaimana kebiasaan merokok, hipertensinya bagaimana, diabetes mellitus, bagaimana keadaan berat badannya, apakah dia obesitas atau tidak, bagaimana aktivitas fisiknya, apakah dia kurang aktivitas atau tidak, dan bisa dicek juga bagaimana konsumsi alkoholnya dok. Yang tidak dapat diubah itu biasanya dari faktor umur, jenis kelaminnya juga Anda bisa dan keturunannya dok. Tabe dok. Oke, pintar. Yuki Heruiana. Kalau ada pasien dengan keluhan khas, Yuki mana Yuki?
Yuki. Putih. Santai kok putih. Anaknya Yuki. Yuki ndak ada. Oh, oke. Fikri. Mana Fikri? Bagaimana tata laksana angina pectoris stabil? Apa-apa pengobatan yang diberikan untuk angina pectoris stabil? Ananda Dwi. Iya dok. Iya, bagaimana tata laksana angina pectoris stabil? Dok, untuk tata laksana angina stabil ada terapi dan pencegahan. Misalnya kontrol faktor resikonya dok. Terus habis itu meredakan gejalanya bisa dengan menggunakan nitrogliserin. Kemudian untuk mencegah terjadinya kardiovaskular bisa juga dengan aspirin dan juga clopidogrel. Ya, jadi kalau angina pectoris stabil itu karena ada stenosis, tentu aliran darah di situ bisa lambat karena ada penyempitan, maka diberikan pengencer darah. Boleh aspilet, boleh clopidogrel. Kemudian untuk meredakan nyerinya boleh pakai nitrat, dan kemudian untuk menurunkan konsumsi oksigen miokard kita gunakan beta blocker. Ya. Audrey Rahman. Iya dok. Apa dasar patomekanismenya angina pectoris stabil? Dasar patomekanismenya angina pectoris stabil. Andi Fitria Fauzan. Nur Fadila Fikria. Apa dasar patomekanismenya angina pectoris stabil? Muhammad Izza Alfat. Dok. Apa dasar patomekanisme angina pectoris stabil? Dok, dasarnya itu dok tidak stabilnya antara suplai sama kebutuhannya dok. Di mana suplai? Itu definisi. Dasarnya, dasar patomekanisme. Apa yang mendasari sampai orang itu terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai? Tapi dok, pelepasan norepinefrin pada akhir saraf dok. Kenapa akhir saraf itu kau sebut? Fitri Liana Sari, apa dasar patomekanismenya angina pectoris stabil? Aterosklerosis dok. Ya, aterosklerosis. Karena adanya faktor risiko, maka memudahkan terjadinya aterosklerosis. Karena ada aterosklerosis, maka dia membuat lumen koroner menjadi lebih sempit, sehingga pada saat dia aktivitas fisik atau stres, yang kalau dia dalam kondisi normal dia cuma butuh sedikit oksigen miokard pada saat dia istirahat,
Tapi kalau pada saat aktivitas dia butuh oksigen miokard yang lebih banyak, tidak bisa lewat oksigen miokardnya karena jalannya sempit gara-gara aterosklerosis. Kemudian pada kondisi normal itu, kalau misalnya ada peningkatan kebutuhan oksigen miokard, maka pembuluh darah itu bervasodilatasi. Nah, kalau di kondisi aterosklerosis, dia tidak bisa vasodilatasi, malah dia vasokonstriksi. Kenapa? Karena sudah tidak peka akibat apa? Adanya disfungsi endotel. Jadi endotel itu dia berfungsi banyak. Kalau dibutuhkan dia dia mengeluarkan NO, NO membuat vasodilatasi. Tapi kalau dia disfungsi sudah retak-retak endotelnya, maka NO-nya sudah tidak keluar. Maka pada saat dia dibutuhkan vasodilatasi dia tidak terjadi. Makanya terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan konsumsi oksigen. Oke, kita selesai untuk angina pectoris stabil. Sekarang manifest siapa? Imam Mufli. Imam Mufli. Iya. Apa yang mana saja yang termasuk dalam sindroma koroner akut? Dok, STEMI, NSTEMI dan UAP. Oke. Andi Adewinar nih. Iya dok. Andi Adewinar nih. Iya, apa-apa bedanya yang disebutkan tadi Imam? Bagaimana kalau STEMI, bagaimana NSTEMI, bagaimana UAP? Tapi dok, kalau STEMI itu dia itu oklusinya total dan disertai dengan ST elevasi dok. Terus kalau NSTEMI itu dia oklusi parsial, kemudian gambaran EKG-nya itu non-ST elevasi dan markernya itu pectoris, dia oklusinya parsial, kemudian markernya normal dok. Tapi dok. Kalau UAP markernya apa? Kalau UAP Ade, saya tidak dengar tadi markernya apa? Dok, markernya meningkat dok. Kalau UAP? Dok, markernya normal dok, negatif dok. Oke, sudah mengerti ya? Oke, jadi bedanya begitu dapat ST elevasi maka diagnosisnya langsung STEMI, kemudian kalau tidak ada ST elevasi maka diagnosisnya bisa NSTEMI atau UAP, maka diperlukan pemeriksaan marker jantung, dimana kalau positif marker jantungnya dalam hal ini ada peningkatan maka ini digolongkan NSTEMI, kemudian jika normal digolongkan UAP ya. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan bahwa kalau dia STEMI berarti ada oklusi total, kalau dia NSTEMI maupun UAP mungkin ada oklusi parsial. Oke. Sekarang Nur Hidayah. Iya dok. Kalau didapatkan ST elevasi di lead 23 AVF berarti itu infak miokard bagian mana? Nur Hidayah? Dok, inferior dok. Oke. Ya, Nur Hidayah inferior. Kemudian kalau Rihma Kuswah Maharani? TBI dok. Kalau di bagian inferior infaknya, maka kemungkinan pembuluh darah yang kena pembuluh darah koroner mana? TB dok. RCA dok. Ya. Deva Putri? Deva Putri? Deva? Batara Pertala Paradise. Batara Pertala Paradise. Batara Pertala Paradise. Lain dek yang pernah saya jadi pasienku, bukan kita. Tapi Ada Paradise nih juga. mungkin kakak Kakakmu atau adikmu?
Kakak Sudah berapa paradise di Unismu? Berapa Ki kuliah paradise di Unismu? 5 dok. 5. Kedokteran semua? Iya dok. Masya Allah. Di UMI, berapa paradise di UMI yang sudah kuliah? Tidak ada dok. Tidak ada. Di Unhas? Tidak ada dok. Kemudian sampai hari ini berapa Ki bersaudara? 11 dok. 11. Ya, salamku sama bapakmu nah. Saya pasiennya dulu bapakmu. Ya. Jadi anak pertama aku itu diperiksa sama bapakmu, cuman hari itu bapak memperkirakan akan lahir 1 minggu. Tapi karena mungkin jalanannya rusak dan saya stres, pulang dari bapak, saya melahirkan di rumah. Terpaksa yang tarik itu Dokter Wahyudi ya. Salamku dek nah. Kau bebas dari pertanyaanku, saya kasih kau nilai nah. Salamku sama bapakmu. 11 kau bersaudara dek. Tinggal berapa yang belum kuliah? Masih banyak dok. Masih banyak mata meja. Mudah-mudahan dan sukses rumah sakitnya. Oke. Selanjutnya Ikram. Muhammad Ikram. Ayo Muhammad Ikram. Oke. Ada ST elevasi, ada nyeri dada khas infak, ST elevasi di 1 AVL. Artinya STEMI apa itu? Kalau 1 AVL saja yang kena. Tapi dok lateral dok. Lateral apa? Kan ada anterolateral, ada lateral tinggi. Tapi dok anterolateral. Salah. Yo. Nurul Hasan Rustam. Nurul Hasan Rustam. Tidak ada. Nuralia Rizky. Tapi dok, iya dok. Nuralia Rizky kalau dia kenanya di lateral tinggi, maka pembuluh darah apa yang kira-kira oklusi? Kira-kira pembuluh darah apa yang oklusi? Kalau dia lateral tinggi. Tadi sudah betul temanmu RCA kalau inferior. Kalau lateral tinggi, apa yang kena? Apa coba? Oke, Salona. Tabe dok. Arteri kompleksa dok, tabe. Ya, LCX hampir kok. Iya, tabe dok. Ya, begitu ya. Begitu cara pemikirannya. Sudah tahu nih. Susi Susanti. Pemain bulu tangkis Susi Susanti.
Ora enek. Siti Mahmudah. Siti Mahmudah. Tabe dok. Ya, Siti Mahmudah. Kalau dia ST elevasi V1 sampai V6. Kenapa kok cantik sekali habis make upan ya? V1 sampai V6 enggak apa-apa Ji, enggak apa-apa. Cantik enggak apa-apa. V1 sampai V6 ST elevasi artinya STEMI apa? Antero AVL dok. Jangan nanya. V1 sampai V6 ST elevasi artinya dia STEMI apa? Antero ekstensif dok. Belum. Wahyuni. AVL V1 sampai V6 saja. Wahyuni mana Ki? Tabe iya dok. Iya, Wahyuni. V1 sampai V6 artinya regio yang mana yang kena? Anterior dok. Di anterior, bentar. Tabe dok. Andi Aulia? Andi Aulia? Tabe iya dok. Andi Aulia? Kalau V1 sampai V6 yang elevasi artinya pembuluh darah mana yang kena? Tabe dok. Left main artery. Left main artery semua berarti LAD dan LCX. Kalau left main itu jarang sekali dia oklusi di situ, dan kemudian dia kalau oklusi maka kita lihat itu AVR ya. Ingat kalau ada AVR yang ST elevasi langsung kirim saja, tidak lama pasien itu akan meninggal ya. Kalau AVR yang ST elevasi itu berarti left main. Kalau left main berarti kena juga LAD langsung LCX. Semuanya dia hajar, mati orangnya. Nah, kalau dia cuman anterior, pembuluh darah apa yang kena? Apa? Tabe dok LAD. Siapa yang jawab LAD tuh? Sebut nama? Tabe dok. Tabe dok atas nama Anjoli Maulana dok. Oke. An-Nurmansyah. An-Nurmansyah. Kalau dapat pasien dengan sindroma koroner akut entah ST elevasi, entah STEMI, NSTEMI atau UAP, apa tata laksana awal yang Anda berikan sebagai dokter UGD-nya? Tabe dok, tata laksananya itu terapi oksigen dok, memberikan oksigen dok. Tabe dok, tata laksana awal. Nggak pernah diajar begitu deh. Nggak pernah awalnya. Tabe dok, spilet dok. Aspiletnya berapa? Aspilet berapa? Tabe dok 160 mg dok. 160 mg itu berapa biji? Tabe dok 2 biji dok. 2 biji. Cuman aspilet saja? Tabe dok nitrat dok. Tabe belum ya, enggak begitu jawabannya Bu. Ismail Hasti coba. Ismail Hasti. Ismail Hasti. Enggak ada. Zaikna Saskia Fatima. Zaikna Saskia Fatima mana? Tak ada pun. Syahrul Hadi. Syahrul Hadi. Enggak ada. Muhammad Fadil Ade Rizky. Tabe iya dok.
Muhammad Fadel Adi Rizky, apa tata laksana awal sindroma koroner akut? Tapi dok, tata laksana awal atau utama yang terbagi atas dua, yaitu STEMI dan NSTEMI. Tapi dok, kalau NSTEMI, enggak, langsung sindroma koroner akut. Apapun, mau STEMI, mau NSTEMI, mau UAP, maka saya memberikan tata laksana awal sebagai berikut. Tapi ya dok, diberikan aspirin dok, clopidogrel. Berapa biji? Aspirin Tapi berapa dok, biji? 160 sampai 320 mg dok, atau 2 biji. Berapa biji itu kalau 160 sampai 320 mg? Tapi dok, 2 biji dok. 2 biji. Cuman itu yang dikasih tata laksana awal, Anda mau rujuk ini. Tapi dok, diberikan juga simvastatin dok. Ya, tata laksana awal ini mah. Beda Diberikan kalau oksigen, dia dok. angina pektoris stabil. Saya sudah jelaskan waktu kuliah, tata laksana awal sindroma koroner akut itu anom. Anom. Coba Cherry Haryati Putri. Cherry Haryati Putri. Tapi ya dok. Coba itu anom, apa itu anom? Tata laksana awal SKA. Tapi dok, mungkin dok. A apa, N apa, O apa, M apa, gitu namanya. Kita langsung morfin. Alfaq Kumair. Alfaq Kumair. Qurratu Aini. Iya dok, yang pertama diberikan aspirin yang 160 sampai 320 mg setara dengan 2 tablet. Kemudian diberikan nitrat sublingual 5 mg per 5 menit. Kemudian dikasih morfin 2 mg. Oksigen dulu sebelum morfin. Kemudian dikasih morfin 2 mg. Tapi dok. Ya hampir betul ya. Jadi A itu antiplatelet. Antiplatelet itu aspilet 2 biji dan bukan atau dan clopidogrel 4 biji. Kemudian oksigen, kemudian nitrat. Kemudian nitrat itu 5 mg sublingual per 5 menit. Bisa diulang tapi maksimal 3 kali pengulangan. Dan kemudian oksigen. Kemudian jika dia tidak mempan nitrat, pasiennya masih nyeri dada, gelisah, toksik, tapi tensinya masih bagus, boleh berikan morfin ya. Oke. Itu tata laksana awal. Muhammad Indar Abidin. Tapi dok. Coba sebutkan penyakit jantung dengan keluhan utama sesak nafas. Tapi dok, kor pulmonal dok. Diseksi aorta dok. Baisha. Al-Qadra. Al-Qadra. Al-Qadra tidak ada. Yulianti. Tapi iya dok. Ya. Sebutkan penyakit jantung dengan keluhan utama sesak nafas. Tapi dok, bisa perikarditis dok. Guys. Gagal, dok, pulmonal dok, sama gagal jantung akut kronik dok. Selain itu apa lagi? Tamponade jantung dok. Yes. Kita ndak ajar tamponade ya, lihat SKDI-nya. Sari Natasha. Tapi dok. Apalagi apa? Apa coba Yulianti? Kor pulmonal, gagal jantung, apalagi? Kardiomiopati dok. Ya itu kardiomiopati. Ini ingat ya teman-teman.
Sebetulnya jantung itu kompleks sekali. Tapi untuk S1 kita selalu upayakan itu sesederhana mungkin. Jadi kalau nyeri dada langsung ini. Kalau sesak nafas ini. Walaupun pada prakteknya nanti dia nyeri dada, sesak nafas juga, tapi kita berusaha mengarahkan seperti itu karena ujiannya modelnya seperti itu. Jadi jangan keluar dari pattern itu, jangan keluar dari pola itu. Ada dengan keluhan utama sesak nafas misalnya ujiannya, maka pikirannya cuma di gagal jantung, kardiomiopati dan kor pulmonal. Jangan pindah-pindah ke perikarditis gitu ya. Oke. Sari Natasha Asri. Apa definisinya gagal jantung? Tapi dok, gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan di dalam tubuh, dok. Oke. Yasir Sabili. Apa dok? Apa etiologinya gagal jantung? Dok, infark. Satu, Ji. Regurgitasi mitral. Kardiomiopati dilatasi. Saya bilang sederhanakan gagal jantung, kardiomiopati. Etiologinya gagal jantung. Tapi dok, jantung tidak memompa dengan baik. Ini definisi penyebabnya jantungnya tidak memompa dengan baik apa-apa. Gangguan kontraktilitas, dok. Itu definisinya. Nur Hidayah Salere, teman-teman ya, saya ingatkan kembali. Kardio itu kalau tidak belajar dengan baik, semua iya, tapi banyak orang itu bukan hanya anak Unismu, anak Unhas, anak Umi, bahkan di seluruh Indonesia ini salah satu subjek yang paling susah lulus itu kardio ya. Jadi kalau yang dulu-dulu itu gampang lulus, mungkin mereka kebetulan belajar, atau mungkin ya karena yang lalu itu soalnya berulang karena saya sementara sekolah juga tidak sempat bikin soal baru. Tapi yang ini 100% soal baru ya, jadi harus paham betul. Nur Hidayah Salere. Iya dok. Apa etiologinya gagal jantung? Tapi dok, sindrom koroner akut dok. Sindrom koroner akut, oke. Tapi hipertensi dok. Oke. Aritmia dok tadi. Oke. Emboli paru dok tadi. Emboli paru bukan gagal jantung jatuhnya. Paru berarti jatuh di kor pulmonal. Yang lain coba. Andi Tiara Cahaya Mulia Mapatoba. Iya dok. Ya, coba Andi Tiara Cahaya Mulia Mapatoba. Andi Tiara Cahaya ini kayak pernah saya lihat kita bukan seangkatan mereka ya? Senior ya? Tapi iya dok. Oh pantas. Oke, apa penyebabnya gagal jantung? Coronary artery dok. Sudah minta disebut penyakit jantung koroner sudah. Kor pulmonal. Ya elah tambah jauh. Gagal jantung, kor pulmonal. Kamu sudah ambil kardio baru pertama ini atau sudah 2-3 kali? Ini dok. Yang kedua. Yang kedua, lihat nah teman-teman, jangan kira gampang lulus kardio ya. Nggak boleh. Hipertrofi dok, stenosis aorta, infak sama gangguan metabolik.
regurgitasi aorta, Dok. Ya. Jadi kalau orang sebut gagal jantung, maka sebutkan penyakit-penyakit dari jantung kiri. Apa-apa penyakit jantung kiri itu hipertensi, sindroma koroner akut, kelainan katup, kongenital. Ya, aritmia juga bisa. Itu. Muhammad Faiz Aslam Nur. Muhammad Faiz Aslam Nur. Tidak ada. Alfat Ramadan. Alfat Ramadan. Tidak ada. Nurlina Cindy Fatikasari. Ya. Apa-apa kriteria diagnosisnya orang gagal jantung? Artinya nanti disebut gagal jantung kalau ada ini, ada itu, ada ini. 3. Nurlina Cindy Fatikasari. Tapi dok, sesak nafas. Sesak nafas itu apa? Gejala, tanda, atau bukti objektif? Tapi dok, gejala. Ya, jadi saya sudah sebutkan, baru disebut itu orang gagal jantung kalau ada gejala, tanda, bukti objektif. Karena sudah bocor, maka Nurlina Cindy Fatikasari coba sebutkan gejala tipikalnya gagal jantung. Gejala. Tapi dok, sesak nafas, ortopneu, terus cepat lelah, bengkak di pergelangan kaki, sama toleransi aktivitas yang berkurang. Ya, sesak nafas, tapi harus jelas sesak nafas apa. Sesak nafas waktu aktivitas atau dyspnea on effort. Yang kedua, dia sesak nafas waktu baring, dia ortopneu. Dan kemudian dia sering terbangun karena sesak nafas, berarti paroxysmal nocturnal dyspnea. Kemudian dia mudah lelah, intoleransi aktivitas, kaki bengkak. Rukmana? Tak ada Rukmana. Besek Pawelangi. Tapi iya dok. Besek Pawelangi, coba sebutkan tanda-tanda spesifik dari gagal jantung. Tapi dok, peningkatan GVP dok, refleks hepatojugular dok, suara jantung, S3 dok, apeks jantung bergeser ke lateral dan murmur jantung dok. Ya, oke. Nurul Mujahidah. Tapi dok, iya. Apa bukti objektifnya gagal jantung pada pemeriksaan fototoraks? Oke, apalagi selain kardiomegali? Tidak jelas? Jelek jaringan tak? Tapi dok, suara S3 galap dok. Bukti objektif, bedakan antara gejala, tanda, dan bukti objektif. Mana ada di foto ronsen kedengaran suaranya, nah foto itu film juga kelihatan. Tapi dok, murmur jantung. Bukti objektif, pemeriksaan fototoraks gagal jantung. Tapi dok, murmur jantung dok. Wadah, bisakah kelihatan murmur jantung di foto? Hanif Muhammad Taufan. Apa bukti objektif dari pemeriksaan dari Hanif Muhammad Taufan? Hairun Nisa. Tapi iya dok. Nah, Hairun Nisa, apa bukti objektifnya gagal jantung pada pemeriksaan fototoraks? Tapi dok, efusi pleura dok.
1. Hipertrofi ventrikel, Dok. Kalau foto toraks itu tidak ada hipertrofi ventrikel. Kita tidak pernah bisa baca tebalnya otot jantung karena foto itu tidak membuat jantung itu terbelah-belah, tidak kelihatan isi dalamnya. Apa? KB, Dok, kardiomegali, Dok. Kardiomegali sudah disebutkan tadi, apalagi? KB, Dok, area paru perlusen, Dok. Itu gagal jantung kah? Hiperlusen? Jangan-jangan itu buktinya kor pulmonal lagi. Adinda Nurul Ismi. KB, iya dok. Apa bukti objektifnya gagal jantung dari pemeriksaan fototoraks selain efusi dan kardiomegali? KB dok, bentuk jantung dok. KB dok, ukuran jantung dan vaskularisasi paru dok. Lebih spesifik, ukuran jantung kenapa ukuran jantungnya 36, 37, 38? Widya Urianto. Iya dok, tapi dok, iya dok. Apa bukti objektifnya gagal jantung pada pemeriksaan fototoraks selain efusi dan kardiomegali? KB dok, bronki basah halus dok. Waduh. Pada paru-paru. Waduh, foto bisa lihat kah bronki basah halus? Nurkhalis. Dok, kardiomegali dok. Sudah disebutkan tadi. Hepatomegali dok. Foto tidak lihat hepatomegali. Nurkhalis. Nurkhalis. Oke, Nurkhalis tidak ada. Muhammad Aditya Marsaid. Muhammad Aditya Marsaid. Hadir. Oke, apa bukti objektifnya gagal jantung pada pemeriksaan fototoraks selain kardiomegali dan efusi pleura? Apeks tertanam dok. Kardiomegali juga namanya. Indah Kumalasari. KB iya dok. Bukti objektif gagal jantung dari pemeriksaan fototoraks selain efusi dan kardiomegali. KB dok. Gambarannya seperti kelawar dok, adanya penumpukan cairan dok. Nah, itu apa? Bendungan paru namanya itu. Edema paru. Apalagi selain itu, selain edema paru? Kongesti vena paru dok. Kongesti paru ya. Apalagi? Garis Carley. Ya, pintar. Curly line. Jadi kalau bendungannya masih ringan, paling cuma dapat sekalisasi, tanda ada kongesti. Kemudian kalau sedang dia sudah ada curly lines, garis curly. Kemudian kalau dia yang parah dan akut itu ada bat wings atau butterfly appearance. Pintar Indah. Az-Zahra. Iya dok. Az-Zahra. Apa pilar, apa pengobatannya gagal jantung kronik? 3 saja sebutkan pilarnya. Harus ini, harus itu, harus ini. Jadi walaupun dia tidak sesak, sebaiknya diberikan 3 obat tersebut. Apa obat itu?
Tabe dok, ACE inhibitor dok. 1. Beta blocker. 2. MRA dok, tabe. Apa lagi 1? Dok, MRA dok. Ya, MRA ya. Pintar. Jadi, kalau walaupun dia tidak ada tanda-tanda kongesti, harus ada ACE inhibitor, kemudian MRA, dan kemudian beta blocker. Rifka Amalia? Tabe dok. Rifka Amalia? Tabe dok, iya dok. Kalau misalnya dia ada gejala kongesti, maka apa selain yang 3 tadi disebutkan, apa terapi tambahannya? Tabe dok, ARNI dok, diganti. Gejala kongesti. Dia dengan sesak. Apa obat tambahannya? Tabe dok, diuretik dok. Ya, diuretik ya. Diuretik. Yang lain mau tahu. Rosa Febrianti. Tabe dok, iya dok. Rosa, coba sebutkan diuretik, penggolongan diuretik. Tabe dok, penggolongan diuretik itu yang pertama ada loop diuretik. Loop diuretik itu ada furosemid dok, tabe dok. Apa lagi? Loop diuretik udah. Yang kedua? Abdul Asifah. Abdullah Asifah. Iya dok. Iya. Selain loop diuretik, penggolongan diuretik yang lain apa aja? Tabe dok, ada diazid dok. Ya. Kemudian ada furosemid dok. Furosemid itu loop diuretik, bos. Tabe dok. Kalau tiazid itu hidroklorotiazid. Apalagi yang ketiga? Tabe dok, osmotik dok. Hah? Kalau kau tidak dicepat-cepat, Anda sempat menggoogle, maka sengaja dipercepat. Tabe dok, osmotik. Ada. Hemat kalium dok. Ya, diuretik hemat kalium, contohnya spironolakton ya. Bau tenriola. Sudah itu. Bau tenriola. Bau tenriola tak ada pun. Hasria? Tabe iya dok. Hasria, definisi kor pulmonal? Tabe iya dok. Definisi kor pulmonal? Kor pulmonal adalah perubahan struktur dan fungsi dari ventrikel kanan yang disebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Oke, jadi dia awalnya dari masalah pernapasan. Dian Ariska Sahabudin? Tabe iya dok. Apa etiologinya kor pulmonal? Tabe dok, PPOK, interstitial lung disease, restriktif, sama gangguan O2 dok. Gangguan O2. Pokoknya etiologinya itu kemarin saya sudah sebutkan bahwa bisa karena penyakit paru kronik, bisa karena emboli paru akut, dan kemudian bisa karena hipoksemia kronik, misalnya orang-orang yang tinggal di ketinggian di sudah. Alfausan Anas. Iya dok. Apa tanda khasnya atau gambaran EKG-nya itu untuk kor pulmonal? Tabe dok, bedwing appearance dok. Apa? Tabe dok, bedwing appearance dok. EKG bosku. Jangan mengadi-ngadi Alfauzan Anas, sudah maghrib. Orang bertanya EKG bedwing appearance. Tabe dok, hipertrofi ventrikel kanan dok. Apa itu tandanya hipertrofi ventrikel kanan? Bagaimana tahu bahwa ini hipertrofi ventrikel kanan? Gak tersikat sekali saya lihat ini Alfauzan. Padahal sudah dibisik sama temannya. Andi Nadila, saya sengaja cepat-cepat. Karena kalau tidak mak Google kok mak dibisik kok.
Andi Nadila Alfiani. Tapi dok, iya dok. Apa tanda EKG-nya hipertrofi ventrikel kanan? Tabe dok. RAD dok. 1. Pulmonal dok. 2. Yang ketiga R tinggi dok. R tinggi betul di mana? Di V1 dok. Itu pintar. Ahmad Alfian Mujahid. Tabe dok, iya dok. Kalau RAD bagaimana gambarannya itu RAD? Bagaimana menentukan bahwa ini RAD? Apanya yang dilihat? Mudah-mudahan sampai maghrib Kik Kak. Iya, sama Ki pulang. Tabe dok, dari aksisnya dok. Sama Ki pulang, nanti kita turun di daerah Pak Bambain toh. Apa? Tabe dok, dari aksis dan lead 1 dok, tabe. Iya, aksis itu memang lead 1 sama apa sembarang. Untuk lihat aksis itu apa yang dilihat? Tabe dok. Iya, apa ya tabe? Lead 1 negatif dok. Dengan AVF-nya itu positif dok, tabe. Oke, dapat mahkota bocoran. Warda Ade Tianingsi. Tabe iya dok. Kalau P pulmonal tandanya apa? Tabe dok, P-nya tinggi dok. Tinggi bagaimana? Setinggi sesaknya hetikus endang? Tabe dok, lebih dari 0,3 kotak sedang dok. Hah? Tabe dok, lebih dari 3 kotak kecil dok. Ya, jangan bikin kaget deh. Andi Raihan Afdali Nurzailan. Tabe iya dok. Itu RVH ada 3 tipenya, tipe A, tipe B, tipe C. Coba diterangkan itu kapan disebut tipe A, kapan disebut tipe B, kapan disebut tipe C. Mau sampai kapan ditunggu ini? Oke. Sirilius Tiranda. Sirilius Tiranda. Tabe dok. Mana Ki? Oke. Tabe dok. Seriously Tiranda. Itu tadi pertanyaannya. Tipe A, tipe B, tipe C untuk RVH. Kapan disebut RVH tipe A, tipe B, tipe C? Tabe dok. Stadiumnya dok. Bukan, RVH tipe A, B, C. Gambaran EKG-nya. Oke, jadi RVH itu bisa kita lihat dari lead V1 dan V2. Kalau R-nya lebih tinggi daripada S, itu berarti dia tipe A. Kalau R R sama dengan S, itu tipe B. Kemudian kalau gambaran di V1 atau V2 itu gambaran RBBB, maka itu adalah tipe C ya. Oke. Renaldi Aslam. Dok, iya dok. Renaldi Aslam tadi itu EKG-nya. Kemudian kalau foto ronsennya kor pulmonal itu bagaimana gambarannya? Tabe dok, ada barrel chest dok. Foto toraks, bukan pemeriksaan fisik. Kalau foto toraks mah nggak bisa bilang barrel chest. Fotonya. Tabe dok, giganya melebar. Giga melebar, 1. Tabe dok, hiperlusen. Hiperlusen parunya lebih hitam, 2. Tabe dok, arteri pulmonalis prominent dok.
Arteri pulmonalnya prominent karena ada hipertensi paru. 3. Tapi dok, diafragma mendatar dok. Diafragma mendatar karena paru-parunya mengembang. 4. Tapi dok, apexnya terangkat dok. Apex karena dia hipertrofi ventrikel kanan. 5. Ada lagi 1. Tapi dok, emfisema paru. Sudah minta aku sebut hiperlusen. Jantungnya seperti tetes air mata atau teardrop karena terhimpit di antara paru-paru. Oke, bagus. Gayatri Indah Pratiwi. Dok, iya dok. Apa tata laksananya kor pulmonal? Apa yang diberikan kalau dapat pasien dengan kor pulmonal? Asmiranti? Dok. Ya, Iya. dok. Apa yang Anda berikan kalau ada pasien dengan kor pulmonal? Tapi dok, yang pertama bisa dengan terapi oksigen, kemudian yang kedua bisa dengan farmakoterapi, dan yang ketiga bisa dengan pembedahan dok. Ini yang kutanya tata laksana apa? Kan kok begitu jawabanmu? Apa yang kau berikan kalau kau dokternya orang dengan kor pulmonal? Masa kalau kau dokternya kau bilang sama pasiennya ini saya kasih kau terapi farmakologi dan terapi pembedahan, kan enggak begitu. Tapi dok, nitrit oxide dok. NO? Bagaimana caranya kasih NO? Coba kita yang lain yuk. Awanda Devi Novianti. Iya, Awanda. Apa tata laksananya? Apa obat-obat yang diberikan untuk kor pulmonal? Apa? Vasodilator apa tuh Mae? Nitrat dok. Nitrat untuk kor pulmonal? Baru dengar aku. Coba Hairunisa. Tapi ya dok. Ya, kor pulmonal apa tata laksananya? Tapi dok, pemberian AC inhibitor dok. Beta blocker dok, dosis rendah dan itu gagal jantung atuh. Ini kor pulmonal. Jadi kor pulmonal itu yang pertama karena dia ada gejala kongesti ya dikasih diuretik. Kemudian karena dia hipoksia kronis, maka karena dia hipoksia maka terjadi peningkatan produksi Hb. Karena Hb-nya meningkat, darahnya menjadi kental, disebut polisitemia sekunder. Maka dikasih antikoagulan supaya jangan bikin trombus itu yang kental-kental karena polisitemianya. Kemudian yang ketiga karena dia dasarnya hipertensi paru maka dikasih anti hipertensi paru, bukan ACE inhibitor. Kemudian yang keempat karena dasarnya dari paru, penyakit paru ya misalnya PPOK ya dikasih pengobatan dasar paru, misalnya dikasih bronkodilator, mukolitik dan seterusnya ya. Oke, Nurul Husna Ismail. Iya dok. Nurul Husna Ismail. Tapi Apa iya, etiologinya kardiomiopati? Sherina, apa etiologinya kardiomiopati? Tabe iya dok.
Adapun etiologi kardiomiopati, kerusakan miosis dan pelebaran jantung pada kardiomiopati, dilatasi atau yang disebut dengan DCM berasal dari berbagai penyakit seperti genetik, inflamasi, toksik, dan metabolik. Ya, jadi itu harus dibedakan ya. Kalau misalnya untuk gagal jantung berarti dari hipertensi, PJK, kongenital, katup, aritmia, dan seterusnya. Kalau kor pulmonal dari penyakit paru, tapi kalau dia kardiomiopati bisa karena metabolik, bisa karena hormonal, bisa karena inflamasi, bisa karena toksin. Misalnya kardiomiopati alkoholik itu karena racun-racunnya alkohol. Kardiomiopati peripartum itu karena hormonal. Kemudian di kardiomiopati diabetik itu karena proses metabolik. Kemudian yang kalau kayak kardiomiopati uremicum berarti dari toksin uremia ya, orang-orang CKD itu beda-beda. Andi nih, tidak ada pun Andi nih. Sekarang tidak ada Andi nih. Andi Rahmantika. Dok, iya dok. Ya, apa definisinya berdebar? Tabe dok. Tabe dok berdebar. Tabe dok berdebar sensasi ketika jantung berdenyut tidak pada denyutan normalnya dok. Tabe dok bisa lebih cepat atau lebih lambat dok. Tabe dok. Lebih cepat, lebih lambat, apalagi? Selain lebih cepat, lebih lambat. Lebih cepat, lebih lambat, lebih tidak teratur dan tidak terkontrol dok. Tabe dok. Ya, lebih lemah juga termasuk, lebih kuat juga termasuk itu ya. Jadi perasaan sadar bahwa tidak seperti biasanya nih debaran jantungku, entah itu karena lebih cepat, entah karena lebih lambat, entah karena tidak teratur, atau entah karena denyutannya lebih lemah dari biasanya atau lebih kuat dari biasanya. Ya dok, iya dok. Nah, Rini Wijayaningsih. Tabe dok. Ya, kalau berdasarkan originnya, berdasarkan berdasarkan letak asalnya, aritmia itu dibedakan menjadi berapa? Berdasarkan letaknya nih. Tabe 3 dok. Apa itu? Dok, takikardia supraventrikular, takikardia ventrikular. Apalagi satu kok bilang 3? Dibagi 2 saja ya berdasarkan originnya. Apakah dia supraventrikular atau dia aritmia ventrikular. Kemudian Putri Wulandari. Tidak ada. Nur Angelia Aras. Nur Angelia Aras. Tidak ada. Oke. Bagus, tidak ada, cepat kita pulang. Indar Wirawidya. Indar Wirawidya. Tidak ada. Juliawan Rulimo. Apa dok? Ya, Juliawan, berdasarkan mekanismenya aritmia dibagi menjadi berapa? Bagi menjadi 2 dok. Apa itu? Gangguan pembentukan impuls dan gangguan penghantaran impuls. Apa? Gangguan pembentukan impuls dan gangguan penghantaran impuls dok. Oke. Untuk Indar bisa dengar enggak?
Indar Wirawidya. Coba ketik yang gangguan pembentukan impuls, Indar. Rofa, Asdin Siriwa, Anissa Ainun Zahra. Tabe dok, automatisitas dan aktivitas pemicu. Tabe. Sebutkan aritmia yang gangguan pembentukan impuls. Ini mekanisme itu yang Indar jawab di kolom chat, itu mekanisme aritmia. Ini sebutkan aritmia yang dasarnya pembentukan gangguan pembentukan impuls. Aditya? Dok, ya dok. Ya, sebutkan aritmia yang dasarnya gangguan pembentukan impuls. Gangguan pembentukan impuls. Apa-apa jenis aritmianya itu gangguan pembentukan impuls. Tabe dok, sinus, atrial, ventrikular. Tabe dok. Apa itu? Apa-apa jenis aritmianya? Coba yang dari sinus, coba. Yang gangguan pembentukan impuls di sinus, coba sebutkan jenis-jenis aritmianya. Yang dari sinus. Alvito Dianova. Tabe iya dok. Coba sebutkan gangguan pembentukan impuls di level sinus. Tabe dok, takikardi sinus, dikardia sinus, aritmia sinus dengan henti sinus dok. Tabe. Oke, pintar. Ika Sartika. Tabe dok. Gangguan pembentukan di level atrial. Tabe dok, ekstrasenal atrial, takikardia atrial, fibrilasi atrial, flutter atrial, irama pemacu kelana atrial. Tabe dok. Oke, Nur Selvianti. Nur Selvianti. Gangguan pembentukan di level avenot atau penghubung. Dok, ekstrasistol penghubung, takikardi penghubung, lalu irama lolos penghubung. Tabe dok. Ya. Audrianti. Gangguan pembentukan di level ventricle. Mana Audrianti? Tabe ya dok. Ya, itu. Gangguan penghubung di level ventricle. Ekstrasistol ventricle dok, takikardi ventricle, flutter ventricle, fibrilasi ventricle, sama irama lolos ventricle dok. Ya, untuk Fitriani? Tabe iya dok. Ya, kalau gangguan penghantaran, coba sebutkan gangguan penghantaran. Apa gangguan penghantaran? Nur Afdalia Jafar. Tabe dok, iya dok.
Ya, coba sebutkan aritmia dengan gangguan penghantaran impuls. Tabe dok, blok sinoatrial, blok atrioventrikular, blok intraventrikular. Tabe dok. Nah, itu pintar ya. Nur Hikmah? Nur Hikmah? Tabe dok, iya dok. Apa kriteria, apa gambaran EKG-nya SVT? Apa gambaran EKG-nya SVT? Ririndawati Aridi? Tabe iya dok. Dia apa gambaran EKG-nya SVT? Khasnya gambaran EKG SVT. Tabe dok, gelombang P dok. Kenapa gelombang P? Randel Pratama Lapananda. Randel Pratama Lapananda. Randel Pratama Lapananda. Oke. Aisyah Indah Hairun Nisa. Aisyah Indah Hairun Nisa. Aisyah Indah Hairun Nisa. Nurul Afifa Irfan. Nurul Afifa Irfan. Nurul Afifa Irfan. Khalid Hidayat Al-Ihsan. Khalid Hidayat Al-Ihsan. Khalid Hidayat Al-Ihsan. Halo? Halo, Assalamualaikum dok. Mantasari Mawar. Mantasari Mawar. Mantasari Mawar. Nurul Saskia Haryanto. Nurul Saskia Haryanto. Nurul Saskia Haryanto. Oke. Fadila Syariah Ramadhani. Fadila Syariah Ramadhani. Fadila Syariah Ramadhani. Andi Nailal Huda. Andi Nailal Huda. Andi Nailal Huda. Andi Alfira Irma. Andi Alfira Irma. Andi Alfira Irma. Faisal Effendi. Faisal Effendi. Faisal Effendi. Tidak ada. Bagus. Hidayati Mar'atus Soleha. Hidayati Mar'atus Soleha. Ya, sip. Apa gambaran EKG-nya SVT? QRS-nya sempit, gelombang P-nya tidak ditemukan, regularitasnya reguler. Ya, itu yang mau saya tahu. QRS sempit, P tidak ada, RR intervalnya teratur. Itu dong. Mantap jawabannya. Nur Ilmi Fadillah. Nur Ilmi Fadillah. Iya dok. Ada pasien dengan gambaran SVT hemodinamik tidak stabil. Anda dokter UGD-nya ngasih apa? Kontrol irama dok. Waduh. Dengan memberikan amiodaron dok. Salah hafal. Ana Juwita. Ana Junita Fort. Tabe dok, iya dok. Ya, pasien SVT hemodinamik tidak stabil. Apa yang Anda lakukan? Tabe dok, manuver vagal dok. Tabe dok. Tidak stabil. Tabe dok, kardioversi dok. Tip, kardioversinya berapa? Irawan Andi Triadi. Irawan Andi Triadi. Iya, kardioversi berapa joule untuk SVT hemodinamik tidak stabil? Anda dokter UGD-nya nih. Kenapa? Dia cuma pakai yang muter. Masih cucu astaga.
Nurul Sakia Akbar. Nurul Sakia Akbar. Ya, kardioversi berapa joule untuk SVT dengan hemodinamik tidak stabil? Kak sedikit mana Kak? Tinggal 2 halaman mami. Asri Gali Saputra. Nah, apa? Berapa joule energinya? Berapa? 100 sampai dengan 200 joule. Enggak dengar. Berapa? Sampai dok 100 sampai dengan 200 joule dok. Sampai dok. 1 sampai 200 dok. Sampai dok. Mana? Belum tepat. Tabe dok, 50 sampai dengan 100 joule dok, tabe dok. Iya, itu. Siapa tadi nama tadi? Tabe dok, Nurul Saki Akbar dok, tabe. Oke. Untuk Muhammad Dai Alamsyah. Dai Alamsyah. Tabe iya dok. Dai gambaran EKG-nya AF. Tabe dok, mohon maaf sebelumnya apa tadi dok? Tabe. Gambaran EKG AF. Atrial fibrilasi. Tabe dok, terdapat gelombang P yang berbentuk gergaji dok. Tabe. Salah. Anissa Ainun Mardia. Atrial fibrilasi. Anissa Ainun Mardia. Tidak ada. Anissa Ainun Mardia. Arinda Rista Maharani. Arinda Rista Maharani. Tabe, Apa iya, dok. gambaran EKG-nya AF? Tidak adanya gelombang P dan iramanya irreguler dok, tabe. Oke. Suhartini Sri Sarlita. Tabe dok, iya dok. Prinsip pengobatan AF. Tabe dok, prinsipnya itu dok, kita kontrol irama, kontrol laju, dan pencegahan tromboemboli dok, tabe dok. Oke, Ilham. Iya dok, siap dok. Untuk apa? Temanku ini Ilham, enggak tega tanyakan susah-susah. Untuk kontrol irama, apa obatnya? Tapi dok, kita berikan pro aritmia dok. Iya, apa? Contohnya itu dok, quinidin dok. Nggak ada di Indonesia. Sebutkan yang ada. Prokainamid dok. Tidak ada di Indonesia. Disopraminamid dok. Tidak ada di Indonesia. Amidaron dok. Nah, baru amiodaron ya. Kontrol irama itu yang ada di Indonesia, jangan ngadi-ngadi, yang ada cuman amiodaron. Nur Hafifah? Tabe dok, iya dok. Kontrol laju? Kontrol laju bosku. Kontrol laju? Tabe dok, B blocker dok, tabe dok. Beta blocker apa lagi? Selain beta blocker? Sri Salika? Tabe dok, digoksin dok, tabe dok. Tabe dok. Selain ya, kasih mitawa Sri Salika. Sri Salika sudah disebut tadi Nur Hafifah. Untuk kontrol laju ada beta blocker, ada digoksin. Apa lagi satu? Tabe dok, CCB non dihidropiridin seperti contohnya sama verapamil dok, tabe. Pintarnya, bangga deh. Muhammad Syahri Ramadan. Tabe dok, iya dok. Pada AF itu kita kan disuruh kasih antikoagulan. Kalau misalnya AF-nya karena katup, antikoagulannya apa?
Antikoagulan apa yang dikasih kalau atrial Tapi dok, fibrilasinya warfarin karena dok. pintar. Karena sudah mau Google bosku. Andika Al-Hasani. Andika Al-Hasani. Andika Al-Hasani. Andika Al-Hasani. Fauzia Nur Hatifah. Fauzia Nur Hatifah. Fauzia Nur Hatifah. Oke. Iga Anggraini. Iga Anggraini. Iga Anggraini. Ya, Iga Anggraini. Oke. Iga, kalau misalnya dia bukan karena katup AF-nya, untuk pemberian antikoagulan kita menggunakan skor. Skor apa namanya? Skor apa, Iga? Kan kalau dia AF, tapi dia karena mitral stenosis, wah nggak usah pakai skor-skoran. Langsung pakai antikoagulan. Kita langsung kasih warfarin. Tapi kalau bukan, kita harus hitung dulu skornya. Kalau skornya lebih atau sama dengan 2 untuk laki-laki, atau lebih atau sama dengan 3 untuk perempuan, baru kita pakai antikoagulan. Apa skornya? Susah dik, Iga. Nama skornya itu CHAT fast score ya. Kita lihat apakah dia ada kongesti, apakah umurnya di atas 65, apakah ada diabetes, apakah ada stroke, apakah ada kelainan vaskular, apakah dia laki-laki atau perempuan ya. Itu namanya CHAT fast. Nanti sekarang Iga belum ada nilai nih. Iga, untuk VT apa gambaran EKG-nya? VT. Ventrikular takikardi dok. Iya, apa gambaran EKG-nya VT? IR dok. Aduh. Nurfadillah, gambaran EKG-nya VT? Tabe dok, QRS-nya melebar dok, tabe dok. QRS lebar, apalagi VT. Selain QRS lebar, apalagi? Gelombang P-nya tidak ada dok. Oke, apalagi? Kayak gergaji dok. Frekuensinya 140 sampai dengan 250 kali per menit dok. Bisa apa saja, bisa 300, tergantung dia VT apa. Ada lagi satu yang kau belum sebut, ventricle tachycardy selain QRS lebar untuk membedakan dengan fibrilasi, apanya yang dilihat? Rofita Sari Rahayu? Bentuk iramanya dok, tabe dok. Iramanya apa itu tadi iramanya? Iramanya dok, irregular, tidak teratur dok. Salah, justru dia iramanya reguler. Makanya dia VT. Kalau dia iramanya tidak teratur, makanya dia fibrilasi. Ya, itu bedanya. Rofita Sari Rahayu? Iya, dok. Oke. Rofita Sari Rahayu? Rofita Sari Rahayu? Nggak ada, asik. Via Hairina? Via Hairina? Oke. Ya, Via Hairina. Kalau dapat ventricle tachycardy tapi ada jinadinya, diapakan? Hemodinamik tidak stabil. Tata laksananya dok? Iya. Tata laksana. Di kardioversi dok? Kardioversi berapa? Kan kalau SVT, nah bilang tadi teman tak 50 sampai 100. Kalau VT? 100 sampai 200 dok. VT? Tidak ada pun. Sampai 100 sampai 200 dok. Ya, boleh 100 sampai 200. Malika Balkis Aziz? Malika Balkis Aziz? Malika Balkis Aziz? 0. Andi Ratu Panca Indriani? ABI dok.
Andi Ratu Panca Indriani, gambaran EKG-nya atrial flutter. TB dok, gelombang P-nya seperti gigi gergaji dok, TB dok. Itu cuman satu. Bagaimana interval RR-nya? TB dok, ada pola tertentu dok, TB dok, reguler dok. Reguler, oke. Apa yang Anda dapatkan jika Askia Darajat? TB dok, iya dok. Ya, Askia Darajat kalau dapat pasien dengan bradiaritmia, yang mana yang termasuk bradiaritmia? Yang mana-mana itu yang disebut bradiaritmia? TB dok, yang nafas pendek dok. EKG ini kita sebut bradiaritmia. TB dok, begini mau paling apa mekanismenya aritmia? Sebutkan 3 mekanisme aritmia. Mekanisme TB dok, automatisitas dok, trigger dan reentry dok. Oke. Faradiba Alwi. Nur Ilham. Ulfia Zukro yang sebutkan aritmia yang mekanismenya reentry. TB dok, flutter atrial dok. TB dok, atrial takikardi sama fibrilasi TB dok. Salah, setengah jam betul. Husnul Khotimah. Andi Makfira Iskandar. TB iya dok. Ya, selain atrial takikardi dan kemudian tadi disebutkan atrial flutter, coba sebutkan 2 lagi mekanisme aritmia yang dasarnya reentry. Aritmia yang mekanismenya reentry, sorry. TB dok, atrial fibrilasi dok. Salah, tidak reentry kita. TB dok, supraventricular takikardi dok. TB dok. SVT dok. Apa lagi satu? TB dok. TB dok. Awal fajar. PF syndrome dok. TB dok. Salah. Awal fajar. TB iya dok. Ya, sebutkan satu lagi. Aritmia yang mekanismenya reentry selain AT, flutter, dan kemudian SVT. TB dok, ventricular takikardi. Ya, ventricular takikardi bosku. Itu saja ya, harus mengenali. Darmawati. Ya, hadir dok. Iya. Kalau orang datang dengan STEMI, kemudian Anda berada di center STEM. Oh, saya tidak ajarkan tadi, Dek. Oh, salah. Anda usah, saya tidak ajarkan dulu. Begini mau. Orang toh dengan angina pectoris, tapi EKG-nya itu normal. Apa pemeriksaan penunjang yang Anda sarankan? Pemeriksaan penunjang awal kalau dia nyeri dadanya sudah khas angina, tapi EKG-nya normal. Kemudian faktor resikonya hampir dibilang tidak ada. Jadi masih ragu-ragu. Dibilang angina pectoris tapi tidak ada faktor resiko, tapi gejalanya khas. Jadi begitu di EKG normal. Apa pemeriksaan penunjang yang Anda tawarkan? TB dok, enzim jantung dok. Salah dong. Masa enzim jantung? Enzim jantung hanya untuk membedakan dia NSTEMI dengan UAP. Ini angina pectoris stabil.
Abdul Rafi Ihsan. Tabe dok, treadmill dok. Treadmill test ya, treadmill test, pintar. Andi Rafi Ihsan. Andi Rafi Ihsan. Oke. Nur Fajriani Fadila Sultan. Nur Fajriani Fadila Sultan. Tabe hadir dok. Kalau ada apa patomekanisme dasar 90% kasus STEMI. Apa? 90% kasus STEMI penyebabnya adalah itu. Rahmawati Kasim. Rahmawati Kasim. Ya. Apa penyebab dasarnya STEMI? 90% kasus penyebab dasarnya itu. Tapi dok, PJK dok? Ya bukanlah. Penyebab dasarnya STEMI nih. Orang sudah STEMI masa PJK? Husain Abdullah. Husain Abdullah. Husain Abdullah. Tabe dok ya dok. Ya. Tabe dok. Apa penyebab 90% kasus STEMI? Kan kalau angina pectoris stabil, aterosklerosis. Kalau STEMI apa? Tabe dok, aterosklerosis dok. Salah, itu angina pectoris stabil. Ini STEMI, STEMI. Apa? Tabe dok, oklusi total dok. Oklusi total karena apa? Apa yang menyebabkan dia sampai dia oklusi total akut? Ada, tapi dok, apa? Tapi dok, ruptur dok. Ya itu pintar, ruptur dok. Karena aterosklerosisnya robek, maka ada upaya dari pembuluh darah untuk tutup itu aterosklerosis yang robek. Nah, malah dia menjadi buntu karena terjadi proses trombosis di situ. Kemudian itu soal. Yang lain lagi sudah minta diusahain. Siti Nur Aulia. Siti Nur Aulia. Tabe ya dok. Ya, Siti Nur Aulia. Apa dik? Saya tanya. Apa pemeriksaan fisik yang khas pada perikarditis? Tabe dok, friction rub dok. Perikardial friction rub ya, itu selalu jadi kata kunci. Amalia Kartika Amin. Tabe. Recording in progress. Tabe dok, ada R bertakik di sadapan V1, V2 sama S dalam di V5 dan V6 dok. Tabe dok. R BBB di. Oke. Tabe iya dok. Kalau Juwita? Tabe dok. Juwita? Calon-calon ya sini. Belajar. Kalau Juwita, apa gambaran EKG-nya? LBBB, left bundle branch block, left. Tabe dok. R bertakik di V5 dan V6 dok. S dalamnya di mana? S yang dalam di V1 dok. Oke. Muhammad Irham Muzakir. Tabe iya dok. Wah, ketua kelas jangan ditanya. Mutmainnah. Mutmainnah. Iya dok. Iya. Apa dik ditanya?
Kalau ada pasien SPT nih, tapi hemodinamiknya stabil, Ji. Apa tata laksana awalnya? Amiodaran, Dok. Salah. Fahrul Bisri Salere? Tapi dok, ya dok. Ya. Pasien SPT hemodinamik stabil. Tata laksana awalnya? Tapi dok, amiodaron dok. Salah. Tapi dok. Mutammimatul husna? Mutammimatul husna. Kan SPT kalau tidak stabil di kardioversi, tapi kalau stabil diapain? Mutammimatul husna? Mutammimatul husna sudah. Nurul miftahul khairah? Nurul miftahul ABY, Dok. Ya. Diapakan SPT dengan hemodinamik stabil? Tapi dok, manuver vagal. Manuver vagal caranya bagaimana? Coba sebutkan satu saja manuver vagal yang kau tahu. Tapi dok, pijat arteri korotis. Pijat arteri. Kanan atau kiri? Tapi dok. Ya, Paradiba. Iya dok. Paradiba. Apa minggu tanya nih Paradiba? Kalau misalnya yang oklusi LAD-nya, ST elevasinya di mana? LAD ST elevasinya di mana? Di V1 sampai V6 dok. Kalau oklusi RCA? RCA di lead 2, 3, AVF dok. Kalau LCX? Kalau LCX di V7, V8 sama V9-nya dok. Belum tentu, RCA juga bisa 789. Kalau LCX? Tapi dok di lead 1 AVL dok. Ya. Tazkiyah Aulia Masyura? Tapi dok ya dok. Ya. Apa ini dia? Tanya Ki. Berapa level SKDI-nya itu kardiomiopati Masyura? Tapi dok 2 dok. Pintar. Muhammad Rida? Muhammad Rida. Apa Bidi? Tanya habis nih pertanyaannya. Muhammad Rida, apa definisi shock? Kalau begitu apa tanda shock? Tapi dok, tidak adekuat. Apa tidak adekuat? Tidak adekuat dompet. Angga paling rungi Safrudin. Tapi dok, iya dok. Maghrib. Angga paling rungi Safrudin. Tapi dok, iya dok. Ya, apa tandanya orang shock? Tapi dok, tanda vitalnya itu dok didapatkan hipotensi dok. Selain itu? Takikardi dok. Apalagi? Takipneu dok. Apalagi? Kalau yang kedua dok, tanda hiperfusi jaringan itu dok didapatkan penurunan kesadaran dok. Iya. Oke. Miftahul Janriani Hardianti. Miftahul Janriani Hardianti. Miftahul Janriani Hardianti. Salwa Nurul Aqsa. Salwa Nurul Aqsa. Ya, Salwa Nurul Aqsa, coba sebutkan penyebab-penyebab shock kardiogenik.
apa? Vera Islamia Nautika A. Vera Islamia Nautika A. Coba sebutkan etiologi shock kardiogenik. Vera Islamia Nautika A. Dok, gagal jantung dok. Apa? Gagal jantung dok. Apalagi? Infarkt miokard dok. Apalagi? SKA dok. Itu infarkt miokard SKA sama le Pak J. Oke. Wahyu Fadillah. Dok. Wahyu Fadillah, coba sebutkan penyebabnya shock neurogenik. Wahyu Fadillah. Tapi dok, trauma dok. Trauma mana? Trauma masa lalu. Tapi dok, trauma kecelakaan dok. Trauma kecelakaan podoai. Trauma yang bagaimana? Masa kakinya kejepit bisa shock neurogenik? Tapi dok, ada trauma olahraga dok. Olahraga misalnya dia tendang bola ternyata batu, bisa shock neurogenik. Rizda Aulia Mukarramah. Iya dok. Ya, coba sebutkan etiologinya shock neurogenik. Tapi dok, bisa karena habis terjatuh dok. Iya, terjatuh di mana? Kalau terjatuh baru pipis saja yang berdarah, masa shock neurogenik? Yang spesifik dong. Yang bermasalah dok di vertebranya dok. Vertebranya kenapa? Kalau tulangnya yang bermasalah kan tidak apa-apa, tidak shock neurogenik. Tapi dok, sarafnya dok. Ya, cedera medula spinalis susah. Anit Aulia. Anita Aulia, penyebab gram positif paling banyak shock septic. Rasna Sari Nurul. Tapi dok, iya dok. Penyebab paling banyak gram positif shock septic. Tapi dok, Staphylococcus aureus. Ya, Sekar Putri Sakinah. Tapi dok, iya dok. Sebutkan penggolongan antihipertensi. Aisyah Izza Rabbani. Aisyah Izza Rabbani. Tapi dok. Penggolongan obat antihipertensi. Mau ujian loh, ini kan sengaja. Oh ya, mau ujian nggak tahu. Bisoprolol dok. Bisoprolol itu penggolongan yang disebutkan, penggolongan saja dulu, baru sebut obatnya. Muhammad Fauzan Ghaffar. Muhammad Fauzan Ghaffar. Apa dok? Iya dok. Ya, penggolongan antihipertensi. Diuretik dok. Diuretik. Diet, apalagi? ARB, S inhibitor dok. S inhibitor, apalagi? BB selektif dok. Apalagi? CCB dihidropiridin dok dan CCB jangan bikin malu-malu. CCB. Apalagi? Dan non dihidropiridin dok. Apalagi? ARB tadi dok. ARB, oke. Sip. Fairunisa Ilmi. Dok. Sebutkan golongan ARB. Obat-obat apa yang termasuk dalam golongan ARB?
Hasriani Rijal. Tapi dok, iya dok. Sebutkan obat-obat yang termasuk golongan ACE inhibitor. Ania Ayu Andini. Ainia Ayu Andini. Ainia Ayu Andini. Irnayanti Lukman. Irnayanti Lukman. Iya dok, iya dok. Irnayanti Lukman. Ya. Coba sebutkan obat yang termasuk ARB. Ahmad Wirawan. AB dok, kondosartan dok, ARB dok. ARB apa? Eprosartan dok. Tidak ada di Indonesia. Valsartan dok, AB dok. Sartan, apa lagi? Kandesartan dok. Apa lagi? Kondosartan dok. Tidak ada kondosartan, jangan ngadi. Losartan dok, AB. Losartan, apa lagi? Ya, jadi valsartan, kandesartan, telmisartan, irbesartan, losartan ya, yang ada sartan-sartannya. Oke. Ahmad Wirawan, yang golongan ACE. ACE inhibitor. ACE inhibitor. ACE inhibitor. Andi Febriandi. Oke, maghrib lah. Andi Febriandi. Andi Kaptopril, apa lagi selain itu? Andi Febriandi. Andi Febriandi. Andi Febriandi. Muhammad Sabda Rahmat Zulkifli. Muhammad Sabda Rahmat Zulkifli. Ya, sip. Ada orangnya. Coba sebutkan yang termasuk dalam golongan CCB dihidropiridin. Tapi dok, amlodipin, velodipin, dan nifedipin dok. Tapi dok. Pintar. Ya, Andi Rabiatul Adawiyah. Ya, Andi Rabiatul Adawiyah. Coba sebutkan golongan obat yang termasuk dalam golongan beta blocker. Tabe dok, nebivolol dok. Apalagi? Bisoprolol dok. Metaprolol dok. Oke, yang ada olol-ololnya. Dok, nah, ya, terakhir sebagai penutup, Muhammad Faisal Ishar. Muhammad Faisal Ishar. Muhammad Faisal Ishar, alhamdulillah, nggak ada. Ada jawab. Mau tak mencepat pulang? Mana maka Muhammad Faisal Ishar? Tapi ya dok. Ika mana maka mukamu? Oke, kita nggak usah kasih dia pertanyaannya, kita kasih dia nilainya. Oke, baik. Terima kasih, Dik. Saya ini mau berucap sesuatu. Terima kasih sudah sabar mengikuti blog kardiovaskular. Di antara semua blog, mungkin ini blog yang paling rewel, Dik. Banyak sekali permainan-permainannya ya. Kalau yang lain mungkin cuma tutorial, kuliah. Kalau kita ini kasihan selalu membuat inovasi bagaimana supaya kalian bisa mengerti, kalian bisa bisa jawab soal blok kardio. Syukur-syukur masih ingat nanti untuk UKM PPD, dan alhamdulillah nanti kalau ada pasien-pasien jantung yang harus Anda tangani, Anda bisa memberikan tata laksana awal, lanjut maupun tuntas ya. Tapi kalau yang dua jangan jili-jili tata laksana ya, biar dipaksa-paksa dan tidak mau dok obati, kita mau dok, jangan ya. Harus ingat terus level kompetensinya. Itu yang pertama. Saya terima kasih banyak sudah ikut, sabar. Kemudian belajar baik-baik ya. Nah, saya sudah mati meja kasih maki azan. Yang kedua, saya sudah setor soal dari minggu pertama, dan soalnya itu
bukan saya yang bikin. Soalnya itu saya ambil dari Unibos, UMI, UIN, Unhas. Itu soalnya. Jadi bukan saya yang bikin. Saya juga bikin tapi 20 nomor Ji. Yang lainnya itu diambil dari Unibos, UMI, Unhas, UIN. Toh? Jadi 100 pas, masing-masing 20. Jadi kalau Anda tidak mengerti, Anda tidak bisa nanti jawab soalnya itu. Beda yang lalu-lalu karena saya sibuk, saya juga sekolah, maka soalnya berulang. Kalau ini saya garansi Anda soalnya tidak berulang. Kemudian yang ketiga, saya mohon maaf, Dik. Saya mohon maaf selama ini mungkin ada kata-kata saya yang tidak enak didengar atau bercandanya keterlaluan atau Anda menunggu terlalu lama. Mohon maaf Dik, saya tidak bisa bagi-bagi diriku, banyak sekali pekerjaanku. Saya mohon maaf ya. Semoga upaya kita mendapat rahmat dan kemudian adik-adik, anak-anakku sekalian ini bisa lulus toh. Jangan ketemu saya 2-3 kali karena aku ingat mukamu. Kau ingat mukamu ya, apalagi tuh yang anak bimbinganku, jangan kau berani-berani minta tanda tangan kalau tidak lulus di blogku ya. Mungkin itu, terima kasih banyak. Saya rasa blog ini blog yang keren karena dipimpin oleh ketua kelas yang keren ya. Ketua kelasnya sudah aura dokter duluan nih ya. Oke, paling terima kasih banyak Dik. Saya mohon maaf atas kesalahanku yang banyak ya. Semoga nanti lulus semua ya. Terima kasih, saya kira itu, saya izin live ya. Sampai jumpa di ujian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak.